Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Abdul Azam dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2023-230021. Video ini dibuat bertujuan untuk keperluan nilai UTS dari mata kuliah Administrasi Integrasi Sistem yang diampu oleh Bapak Herianto. Kali ini saya akan mendemonstrasikan yang pertama yaitu dari virtual host, kemudian file sharing, kemudian SSL dan DNS server. Oke, yang pertama saya akan memberikan informasi mengenai server saya. Di sini untuk IP dari server saya menggunakan static, di mana IP saya yaitu 192.168.18.33, di mana server saya berada di virtual machine ya. Saya menggunakan VirtualBox. Oke, kemudian di sini saya akan coba mulai untuk menunjukkan hasil dari virtual host. Saya di sini sudah membuat DNS yaitu site.com. Di sini gimana sih cara ngecek untuk apakah site.com ini sudah jalan atau belum? Kita di sini kita ketikkan kita clear dulu ya, sorry ya. Clear. Kemudian kita ketik di nama DNS servernya atau domain name. Kita ketik karena di sini saya buatnya site.com, kita ketik site.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul question dan answer. Di sini sudah benar, site.com sudah berjalan. Kemudian kita coba lagi karena saya di sini menggunakan karena saya di sini membuat dua DNS, maka dari itu saya coba satu DNS lagi yaitu webmail.site.com. Selesai. Nah, di sini berhasil juga question section dan authorization sectionnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mendemonstrasikan Samba di mana dia diperuntukkan untuk file sharing antara server Ubuntu saya dengan Windows client saya. Oke, yang pertama di sini saya akan buka folder Samba atau folder sharingnya yang ada di Ubuntu. Saya simpan berarti kita dir nih, saya simpan di srf Samba share. Nah, saya simpan di sini. Oke, di sini ada satu file namanya initest.txt. Gimana caranya? Bukan caranya. Apakah untuk memastikan apakah server Ubuntu saya sudah terhubung atau sudah bisa diakses oleh klien Windows saya, kita coba buka untuk file manager ya. Kemudian kita coba akses file sharing atau IP dari server saya 192.168.18.33. Kemudian kita enter. Nah, dia bakal memunculkan folder sharing di mana bernamakan public share. Kemudian kita coba klik 2. Nah, di sini akan muncul satu file namanya initest. Kemudian di Ubuntu-nya juga tadi terdapat ini di Ubuntu sebelah kiri ada file initest juga ya, .txt. Coba kita memastikan lagi nih, apakah dari sisi klien sudah terhubung langsung oleh oleh server Ubuntu-nya. Kita coba di sini kita buatkan satu file txt, kita kasih nama ini file client, kita enter. Ini sudah save. Kemudian kita di sini kita coba ulang lagi. Nah, dia akan nampil file baru yang saya buat di file manager tadi, yaitu ini file client. Di sini akan muncul ini file client dan itu menandakan klien Windows saya sudah terhubung ke server saya gitu. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan SSH untuk meremote server
ya diperuntukkan untuk meremote server. Di sini yang pertama saya coba cek status dulu untuk SSH-nya dengan ketik systemctl status SSH. Nah, di sini untuk status SSH-nya sudah enable atau nyala dan dia berjalan di port 2222. Kenapa saya ubah ke port 22? Karena untuk menghindari terjadinya hacking atau menghindari vulnerability dari server saya. Ketika port SSH-nya dibiarkan default, maka itu akan cenderung lebih berbahaya terhadap server saya. Gimana cara ceknya untuk portnya? Kita bisa cek melalui firewall yang sudah saya buat. Berarti kita ketik di sini sudo uvw firewall. No, berarti uvw status. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah saya buat tuh untuk port SSH-nya agar kita bisa nge-remote Ubuntu-nya. Ketika port 22 ini yang ada di bawah ini, nah ini di atas hamba. Ketika port 22 ini nggak saya masukkan atau nggak saya daftarkan ke firewall, maka saya tidak bisa meremote server Ubuntu saya menggunakan software yang biasa kita gunakan itu putih ya. Kenapa? Karena firewall itu penting bagi server untuk menghindari terjadinya keluar masuk atau vulnerability yang kita cegah ya. Oke, kemudian kita coba remote menggunakan SSH. Di sini saya sudah mendownload aplikasi bernama Putih. Nah, di sini kita coba remote. IP kita tadi berapa? Sorry. Oh ya, IP kita 192.168.18.33. Kemudian untuk portnya, karena di sini port sudah saya rubah menjadi custom yaitu 222. Kemudian kita open. Nah, di sini Putih akan langsung minta login. Jadi kita coba masukkan login yang sama dengan server Said dengan passwordnya. Kemudian, nah di sini kita berhasil nge-remote Ubuntu server yang saya bikin menggunakan Putih, layanan Putih. Dimana cara memastikannya itu di sini dengan IP yang sama dengan IP server saya yaitu 192.168.18.33. Kemudian kita coba di sini. Kita cek juga di sini apakah bisa untuk sudo uvw status. Nah, ini di sini juga bisa tampil juga di Putih. Jadi untuk SSH saya berhasil saya remote untuk Ubuntu-nya. Kemudian di sini kita masuk ke sesi server. Sesi server di sini yaitu saya berhasil remote Ubuntu server saya ke Putih, aplikasi Putih. Di sini ada namanya login as Said ya. Kemudian kita juga sudah berhasil dan bisa melihat UVW statusnya di dalam Putih ini. Ini kita close dulu ya. Nih, di dalam Putih ini sudah kita berhasil firewall kita berhasil lihat. Habis itu kita coba lakukan tes juga di sayed.com. Berhasil. Dan kita coba yang webmailnya juga. Apakah berhasil di SSH atau lewat Putih kita remote ini. Nah, berhasil juga. Nah, kemudian kita akan mengecek melalui browser klien apakah DNS ini sudah terhubung ke servernya. Sini kita buka browser, kemudian kita ketik nama DNS yang sudah tadi kita buat yaitu sayed.com dan webmail. Kita klik. Nah, di sini berhasil kita berhasil akses untuk portal utama sayed.com. Nah, kenapa di sini HTTPS-nya dicoret atau not secure? Kenapa? Karena saya di sini memasang SSL yang istilahnya gratisan atau free, maka dari itu tidak ada sertifikat dan tidak terdaftar istilahnya. Maka dari itu HTTPS-nya
tercoret di sini atau not secure. Tapi di sini domain saya tetap pakai HTTPS karena SSL saya gratis, maka di sini bacanya not secure atau dicoret ya. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa saya presentasikan. Uh, jadi bisa saya simpulkan, untuk web kita nyatakan berhasil diakses melalui Ubuntu-nya, melalui SSH remote-nya, SSH-nya, melalui putih tadi ini di sini menggunakan Commandic itu berhasil. Kemudian di sisi klien juga berhasil, di browser klien ini juga berhasil kita akses DNS-nya. Kemudian untuk layanan filenya juga berhasil menggunakan service dari Samba tadi lewat lewat file manager ini. Di sini sudah berhasil, kita sudah bisa mengakses server Ubuntu server kita menggunakan IP servernya yaitu 192.168.18.3. Dan di sini sudah bisa berhasil kita buatkan juga file juga ya, dan di sininya juga terbaca di gitu loh. Kemudian untuk SSH juga kita berhasil akses SSH-nya menggunakan remote dari software putih. Jadi untuk semua konfigurasi mulai dari web, DNS, file, dan SSH kita berhasil konfigurasi dan berjalan dengan lancar. Maka dari itu saya tutup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye, thank you.